Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa takfurun. Mengapa kamu kufur? Mengapa mereka ingkar? Di awalnya itu, di awal katanya itu ada kaifa. Kata kaifa itu harful istifham, ini untuk bertanya. Tetapi kaifa ini, kaifa takfurun, mengapa mereka kufur. Ini adalah bertanya, itu harful istifham itu untuk bertanya, mencari jawaban. Tetapi di sini al istifham lil inkari, bertanya juga tapi mengingkari, tidak mencari jawaban, hanya mengolok-olok saja. Kaifa takfurun, mengapa mereka kufur. Ya ahla Makkah, itu tafsirnya, wahai penduduk Mekah. Jadi mengapa kufur penduduk Mekah itu billah, dengan Allah? Ini membicarakan tentang kufurnya, ingkarnya penduduk Mekah dengan Allah. Wa qad kuntum amwata. Pada tafsirnya itu ada qad. Wa qad kuntum amwata. Dan sungguh kamu itu mati. Padahal pada ayat dalam Al-Quran itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mengapa mereka kufur? Kaifa takfurun ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Billah, dengan Allah. Wa qad kuntum amwata, dan padahal kamu itu mati. Kita ini kan awalnya mati, tidak ada kita ini. Artinya karena kita tidak ada itu dianggap mati. Nutfan bil aslabi, di dalam tafsirnya berupa nutfan, berupa air sperma, air mani, pis aslabi bil aslabi, dalam sulbi, itu kan mati. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu Allah hidupkan kita. Nah, jadi terjadi pembuahan sperma. Nah, ini air sperma dari laki-laki masuk ke rahim perempuan, terjadi pembuahan. Dari ayah dan ibu kita terjadilah sebuah pembuahan. Itu kembali hidup. Nutfan berupa air mani itu hidup. Nah, awalnya berupa air mani yang terpancar. Kalau dalam Al-Quran itu ada fal yanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan, hendaklah kamu memperhatikan, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Manusia itu diciptakan mimma khuliq. Dari apa manusia itu diciptakan? Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqal insana min dafiq. Nah, itu di dalam surah Tariq itu dijelaskan. Fil arhami
di dalam rahim, fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu di dalam rahim. Jadi hidup di dalam rahim karena pembuahan-pembuahan itu. Nah, di dalam rahim ibu kita, wa dunia, dan di dunia. Kita lahir ke dunia ini. Bagaimana supaya bisa hidup? Binafkhir ruhi fikum, dengan meniupkan ruh pada kamu. Allah meniupkan roh. Dimasukkan ruh, wa nafakhtuhu min ruhihi, ditiupkan ruh, maka hiduplah kita. Nah, justru itu terkadang kita sombong. Padahal kita ini dari air sperma. Sombong, bukan dari apa-apa. Dari itu pembuahannya. Tapi sombong kita. Kalau kita perhatikan dari asal kejadian kita, kita tidak mungkin sombong. Hanya dikasih kenikmatan, dikasih fasilitas-fasilitas yang baik, yang banyak. Namun semuanya itu juga milik Allah. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa, hanya kain. Kapan saja begitulah. Justru itu kita harus menyadari semuanya. Jangan sampailah ada sifat sombong di dalam diri kita. Nah, begitu. Binabnya ruhi fikum, dengan ditiupkan ruh. Wal istifhamu, ada istifham kaifa pada kalimat kaifa takfurun. Nah, lita'jibi min kufrihim, untuk kekaguman. Nah, untuk takjub min kufrihim, dari kekafiran mereka, dari kekafiran orang-orang fasik itu, dari kekafiran orang-orang munafik itu. Li ta'jibi min kufrihim, itu tafsirnya. Jadi kaifa takfurun, mengapa mereka kufur? Mengapa mereka itu kufur? Kaifa takfurun, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, mengapa mereka itu kufur dengan Allah? Wa qad kuntum amwata, padahal kamu itu mati. Nutfan fil aslabi, ya berupa air mani di dalam sulbi. Kenapa sombong? Seharusnya tidak. Kita harus menyadari dari asal kejadian kita bahwa kita ini juga adalah manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Semuanya yang membuat kita ini kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita meyakini betul-betul, sehingga tidak ada sifat kesombongan. Bahkan dalam ajaran tasawuf bahwa kita ini adalah dari nur Muhammad, asal usul kejadian. Kita ini adalah alam, dan alam semesta ini adalah dari nur Muhammad. Kalau tidak ada nur Muhammad, maka tidak ada alam semesta ini. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena kamu Muhammad, kalau tidak karena kamu Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, tidak menciptakan 7 langit dan bumi. Nah, 7 langit dan bumi, kata Allah. Jadi bagaimana kita ini agar mengembalikan kita ini kepada asal kejadian kita? Tentu punya wasilah. Wasilah kita nur Muhammad. Nah, al-wasilah kita itu ruju'ul mu'minin ila aslin nafsi. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Al-Insanul Kamil itu, artinya bagaimana ruju'ul mu'min, kembalinya orang mukmin itu ila aslin nafsi, kepada asal diri kita. Sehingga kita tidak ada sombong sedikit pun. Kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya ini adalah Nur Muhammad. Kembali kepada asal diri. Nur Muhammad adalah suci. Adalah sifat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diciptakan Allah, Nur Muhammad selalu sujud. Nur Muhammad tidak pernah membangkang. Tidak ada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nur Muhammad menyadari, tanpa Allah tidak ada alam semesta, tidak ada Nur Muhammad. Begitu juga kita. Min
min kufrihim, dari kekufuran mereka, ma'aqiyamil burhani aulit taubihi, beserta tegaknya kenyataan. Jadi itu menunjukkan bahwa kaifa, huruf istifham itu ma'aqiyamil burhan, beserta tegaknya kenyataan aulit taubih, atau untuk mencela. Jadi dimasukkan kata kaifa, bisa kaifa harful istifham itu untuk tegaknya kenyataan, kebenaran, aulit taubih, atau untuk mencela, itu bisa. Jadi bertanya bukan berarti mencari jawaban, tetapi untuk mencela. Itulah ya fungsi-fungsi daripada harful istifham kalau masuk dalam kalimat. Ya, kaidah bahasa Arab, kaidah ilmu nahwunya begitu. Summa yumitukum, kemudian setelah hidup, summa yumitikum, Allah mematikan kamu, setelah hidup dimatikan lagi. Indan tihai ajalikum, ketika sempurna, ketika berakhir ajal kamu. Nah, jadi setelah kita ini dulunya adalah tidak ada mati, kemudian dihidupkan Allah, kemudian dimatikan lagi. Jadi kita 2 kali hidup, 2 kali mati dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, justru itu kata Allah, kaifa takfurun, mengapa kamu itu kufur? Jangan ingkar, kamu itu 2 kali dihidupkan, 2 kali dimatikan. Nah, ini. Kemudian dimatikan, setelah hidup kita dimatikan. Endan tihai ajalikum, ketika berakhir ajal kita hidup di dunia ini, maka kita akan dimatikan. Suka tidak suka, maka kita ini akan dimatikan. Maka kita akan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rohnya akan dikembalikan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Setelah kita berada sekian lama di dalam kubur, kita menanti kapan terjadinya hari kiamat. Kalau tidak terjadi hari kiamat, maka kita tidak akan dihidupkan, tidak akan dibangkitkan. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu lagi bil ba'si, dengan dibangkitkan. Nah, begitulah kita selaku manusia dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah turja'un, kita ini dikembalikan. Karena kita ini berasal dari Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Kita berasal dari Allah, dikembalikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sadari, sehingga tidak ada sifat ujub, rasa bangga, tidak ada sifat rasa sombong, tidak ada sifat hasad. Karena semuanya ini adalah milik Allah dan akan kita kembalikan. Diri kita ini milik Allah, kapanpun Allah mau mengambil nyawa kita, kita tidak bisa menahan. Kita tidak bisa menahan, nanti saja aku, ya artinya meninggal dunia, kadakawa kita, kadakawa menahan. Ya, artinya kalau Allah menginginkan, maka kita akan dikembalikan Allah. Maka kita akan berada di alam barzah, alam penantian. Turaduna ba'dal ba'si. Nah, jadi turja'un itu dikembalikan, sinonimnya, tafsirnya turaduna ba'dal ba'si, dikembalikan setelah dibangkitkan itu. Nah, jadi dikembalikan setelah dibangkitkan itu. Nah, dikembalikan, nanti berada kita di padang mahsyar. Fayujazikum bi'amalikum, maka Allah membalas kepada kamu itu bi'amalikum, dengan amal-amal perbuatan. Apa yang kita lakukan di dunia ini dibalas. Justru itu hendaklah kita berbuat amal kebajikan di dunia ini sebanyak-banyaknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini sawah ladang akhir. Mari kita hidup di dunia ini melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya.
fayujazikum bi'amalikum, lalu Allah membalas kamu dengan amal-amal perbuatan kamu. Nah begitu. Wa qala dalilan 'alal baqsi lamma ankaru. Dan Allah berfirman, dalilan itu sebagai dalil alal baqsi, atas dibangkitkan, lamma angkarahu, manakala mereka mengingkarinya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita ini 2 kali dimatikan. Pertama kita mati pada saat kita berbentuk sperma di dalam sulbi, lalu dihidupkan di dalam rahim dengan pembuahan pasangan suami istri, ayah dan ibu kita. Kemudian setelah itu kita dimatikan lagi. Nah, berada kita di alam barzah, alam kubur, alam penantian. Kemudian setelah hari kiamat kita berada di padang mahsyar, kemudian kita dibangkitkan lagi. Nah, begitulah. Maka kita akan menerima balasan sekecil apapun amal kebajikan yang kita lakukan, maka kita akan menerima. Bahkan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka akan diperlihatkan kepada kita. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.